Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat bergabung di acara Money Talk and Sharing Session pada malam ini. Perkenalkan, saya Dela selaku pembawa acara mengenai Blockchain Latest Development and Trends in Indonesia 23 November 2023. Selanjutnya, Selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Program Director Isaac Indonesia, Indonesia Chapter, yaitu Bapak Erik Menfardamian. Silakan, Bapak. Ya, makasih Mbak Dela. Saya izin menyapa dulu untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, member ISAKA, dan juga dari publik ya, yang mungkin udah join di sesi kita malam hari ini untuk agenda Monthly Talk and Sharing Session bulanan Bapak Ibu di dua sesi kedua sebelum penutupan nih. Nah, bulan depan ya di Desember. Jadi ini untuk yang bulan November. Nah, Bapak Ibu, untuk di sesi ini kita akan membawakan topik terkait dengan blockchain, salah satu emerging teknologi yang di ISAKA sendiri pun ini kita consider sebagai salah satu emerging teknologi yang kita fokusin gitu. Jadi ada 4 kalau Bapak Ibu mungkin bisa sempat take a look ya di website kita. Kita memfokuskan 4 emerging teknologi, cloud, AI, IoT, dan blockchain gitu sebagai salah satu materi yang memang kita fokusin di materi pengembangan dan juga sertifikasinya gitu. Bahkan kita ada namanya sertifikasi emerging teknologi dan itu paket 4 inilah yang dipelajari gitu untuk mereka yang mau ngedalamin atau mungkin getting background untuk bisa cover nih sebetulnya AI itu ngomong apa, nah termasuk blockchain itu ngomong apa. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa run through di website Isaka di situ untuk melihat informasinya, dan kalau ada memang ketertarikan atau mungkin concern atau inquiry khusus, monggo bisa reach out kami untuk bisa kita ngobrol atau diskusi ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk sesi blockchain sendiri ini kita bring up. Kenapa? Karena memang kita lihat juga perkembangannya menarik ya Bapak Ibu, nggak cuma di global tapi di Indonesia juga menjadi salah satu yang hype saat ini gitu ya untuk 2 tahun 3 tahun terakhir gitu ya terutama, dan nanti kita coba akan gali lebih dalam gitu untuk melihat sebetulnya current development seperti apa gitu ya, in global perspektif dan juga di Indonesia perspektif, lalu juga ntar ada beberapa aspek yang nanti akan dibawakan oleh pakarnya, ya, perwakilan dari Asosiasi Blockchain, Ibu Pandu, dan juga dipandu oleh Pak Marcel sebagai moderatornya. Termasuk juga satu section yang nanti mungkin relate nih dengan backgroundnya kita ya Bapak Ibu, dan fokus dari asosiasi kita di bidang ITGRC, cyber dan privacy gitu ya, terkait dengan assurance. Nanti juga kita akan ada linkage ke sana juga sebetulnya kondisinya seperti apa gitu, khususnya untuk perkembangan di negara kita gitu, di Indonesia untuk pengawasannya dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin dari saya terkait blockchain-nya itu sekaligus nanti mungkin di halaman berikutnya ada ini ya, ada detail lainnya. Mungkin saya izin untuk up terkait dengan CPI, Bapak Ibu. Kalau misalkan dari teman-teman, Bapak Ibu, ada yang lagi nyari gimana nih kita mau untuk getting atau fulfilling CPI gitu. Mungkin ada yang masih pulang 10-20 jam gitu ya. Dengan ngikutin CPD MTS ini, Bapak Ibu, kita bisa jadi penambah juga untuk CPI-nya Bapak Ibu gitu ya untuk di bulan November dan bulan Desember ini sebelum nanti akhir tutup tahun gitu ya untuk bisa kita record. Kalau untuk yang join di MTS ini nanti CPI-nya itu akan record kurang lebih sekitar 2 jam seingat saya gitu ya, untuk langsung di auto record di sistemnya Bapak Ibu di Saka gitu. Kalau misalkan di bulan ini ada satu, bulan depan juga ada satu lagi nanti sesi untuk MTS bulan Desember, nanti topiknya menyusul akan di-share di medsosnya Isaka, dan juga ada beberapa aktivitas yang nanti mungkin bisa di-share oleh Mbak Dela atau Mbak Deko. Mungkin dari saya itu aja, nanti saya over ke teman-teman lagi, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Pandu dari Asosiasi Blockchain Indonesia udah mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami di sini, para member Isaka, dan juga untuk pendampingannya dari moderatornya Pak Marcel. Semoga event ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Over to you again, Mbak Dila.
Ya, terima kasih Pak Erik atas sambutannya. Saya informasikan juga untuk member, renewal membership sudah bisa dimulai dari sekarang, bisa melalui Aisaka, bisa juga melalui dari global. Selanjutnya ada diskon untuk started exam prep. Info detailnya bisa diakses melalui website kami, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita perkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada malam ini, yaitu Bapak Marcelinus Wendra selaku Eksekutif Tim Aisaka Indonesia Chapter. Beliau saat ini melakukan audit division di Rama Wendra dari tahun 2003 sampai saat ini. Kemudian beliau juga lecture di Atmajaya Catholic University of Indonesia. Kemudian juga beliau pernah sebagai accounting department di PT Pionir Beton Industri. Terakhir, beliau juga pernah di tax department PricewaterhouseCoopers. Bapak Marcelino Swenda dipersilakan untuk melanjuti untuk perkenalkan pembicara pada malam ini. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih moderator. Ya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat bergabung dalam webinar Monitor Sharing malam ini. Ya, di sini kita sudah bergabung dan acara ini juga akan dipimpin oleh seorang narasumber yang sangat berqualified. Saya bacakan CV dari narasumber kita, yaitu Ibu Pandu Sastrowardoyo. Beliau adalah Dewan Kehormatan Etika untuk Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia. Saya sekilas bacakan CV-nya. Beliau ada Decentralized Bio Network Singapura sebagai Chief Executive Officer pada Decentralized Bio Network Singapore. Kemudian juga founder Myriad Social di United States, Blocksphere dalam bermacam-macam posisi. Terakhir ada sebagai Executive Advisor Asosiasi Blockchain Indonesia, sebagai Sekretaris Jenderal sampai tahun 2021 dan kemudian Supervisory Board co-founder sampai sekarang, dan kemudian juga sebagai Executive Advisor pada Nestor City. Nah, terima kasih Ibu Pandu Sastrowardoyo telah bergabung bersama kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, ya, selamat malam semuanya. Terima kasih telah memberikan waktu. Iya, halo Pak. Ya, ini mungkin kita kalau boleh saya langsung mulai sharing saja. Jadi ini kalau misalnya nanti ada pertanyaan, termasuk dari Pak Moderator juga, boleh silakan langsung potong atau tulis di chat, nggak masalah. Di chatnya juga akan saya buka di depan layar terus, walaupun saya share screen juga. Nah, ini mungkin sebelumnya kan tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri dulu, sebentar ya. Ya, saya bentar ini gara-gara karena Linux ini jadi rada aneh. Tapi mungkin mungkin saya ini dulu, kelihatan nggak layar saya? Ini harusnya yang kelihatan LinkedIn saya. Jadi ya tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya teman-teman mau add saya di LinkedIn, silakan search aja linkedin.com di Centricity di sini. Yang kelihatan ini LinkedIn saya saja kan ya? Ini desktop saya rada berantakan soalnya. Ya, ya. Oke, sip. Jadi di sini juga, ya di sini juga ada beberapa hal yang tadi udah di-mention, apa saja yang saya kerjakan di dunia blockchain sejak dahulu kala. Tapi mungkin ada satu yang tidak termention, yaitu sebelumnya, sebelum halaman ini sebenarnya saya di IBM. Jadi saya dulu dari oh ini sebelumnya juga udah pernah ada di blockchain zoo. Sebenarnya kerjanya pertama kali di blockchain itu di dunia blockchain itu di yang namanya blockchain zoo. Tapi sebelumnya lagi itu IBM. Saya dulu di IBM itu justru sempat, iya pernah di IBM. Saya dulu waktu di IBM itu justru pernah ditawarkan masuk ke IT audit. Jadi ini lucu sih. Saya waktu itu nggak bilang iya ya. Jadi saya waktu itu milih untuk lebih ke arah infrastruktur fokusnya gitu. Tapi IT yang infra, jadi managed services dan lain. Tapi itu saya dulu sempat gitu. Jadi ya cukup lucu juga. Ini kebetulan.
Ya, boleh add saya di sini ini kita bisa diskusi lebih lanjut juga. Tapi poinnya sih hari ini saya mau share mengenai kenapa ini blockchain sekarang sudah dipergunakan di mana-mana, sepertinya dibicarakan di tempat-tempat seperti World Economic Forum, jadiin bagian dari CBDC-nya Amerika dan juga lokal digital rupiah, didiskusikan at least di dalam hal-hal seperti itu. Dan di Indonesia ini potensinya seperti apa? Tentunya ini efeknya terhadap teman-teman yang fokusnya di GRC seperti apa juga. Dan saya bukan expertnya, obviously di DGRC, jadi nanti saya hanya akan diskusi mengenai asal-usul diskusi saya atau asal-usul pengetahuan saya hanyalah praktek saja di dunia nyata, mungkin bisa diberikan input juga. Ya, saya asal-usulnya itu sebenarnya saya developer, jadi saya suka program dari dulu gitu. Jadi satu lagi yang mungkin teman-teman bisa follow adalah sebenarnya GitHub saya. GitHub saya juga sama ininya. Decentricity itu GitHub saya, ada banyak hal-hal yang saya bikin di situ, hal-hal yang lumayan seru. Tapi kalau saya mau highlight dulu sebenarnya kenapa sih saya masuk ke dunia blockchain, awalnya itu bukan karena kripto. Banyak orang yang masuk blockchain karena kripto. Banyak sekali yang merasa ya pengen get rich quick lah, basically skema-skema seperti itu. Dan itu banyak yang akhirnya jadi terjerobos ke tempat-tempat yang kurang apa ya, justru tidak menguntungkan gitu. Justru karena terlalu ngoyo ngejar ke hanya trading saja. Jadi sebenarnya saya masuk ke blockchain itu benar-benar karena saya jatuh cinta dengan teknologinya. Saya merasa bahwa teknologi yang muncul dari blockchain ini cukup kuat untuk supaya kita tidak lagi dikontrol oleh pihak-pihak yang bisa membodohi kita. Jadi kita bicara mengenai waktu itu pas waktu tahun 2017 saya meninggalkan IBM, saya masuk ke dunia blockchain sepenuhnya. Itu saya melihat isu misalnya di ya yang marak di Indonesia lah, korupsi misalnya. Isu-isu yang seperti censorship, kalau bukan cuma Indonesia nih, censorship terjadi di mana-mana. Waktu itu sempat ada besar-besaran tuh isunya tuh yang ada social media tertentu yang memblokir seorang presiden gitu pada saat itu gitu. Kenapa itu diperbolehkan? Kenapa itu bisa terjadi dan seperti itu? Um, karena teknologi dan evolusi teknologi sampai saat itu hanya ada alternatif centralized, tidak decentralized. Oke, jadi ini yang waktu itu membuat saya sangat-sangat tertarik untuk waktu itu saya jadi co-founder jadi Asosiasi Blockchain Indonesia bersama dengan Oscar Darmawan dan lain-lain lagi adalah supaya kita benar-benar memberikan alternatif di luar sana, alternatif teknologi daripada semuanya hanyalah centralized technologies, kita bicara mengenai decentralized technologies juga. Nah, yang sekarang sudah kita wujudkan, sebenarnya ada beberapa, ya kita sebut startup saya lah ya. Yang satu Myriad, ini app.myriad.social, ini sepenuhnya running di atas blockchain dan federated. Jadi decentralized sepenuhnya. Kita benar-benar bisa setup server sendiri lah, basically untuk running ini. Dan ya ini lumayan ramai, banyak orang yang posting-posting hal-hal lucu di sini. Boleh dibuka, ada juga yang serius-serius. Lumayan ramai, buka aja app.myriad.social atau kalau mau lihat detailnya, teknologinya dan lain-lain tinggal buka aja myriad.social, myriad.social. Ini saya yang buat waktu dulu. Ini we started making this around 3 years ago. Kemudian kita kembangkan sampai sekarang. Jadi dia modular. Desainnya memang untuk decentralized experience. Kita bikin kemampuan untuk mempergunakan kripto untuk tipping, untuk sebuah value network di atas diskusi-diskusi yang ini. Dan kalau dilihat, ini mengintegrasikan diri bukan hanya kepada post-post yang native ya, yang punya dia sendiri, tapi juga terhadap Twitter, terhadap Reddit juga, terhadap YouTube juga. Jadi kita justru ingin mendesentralisasi dunia web 2 lah istilahnya. Jadi kalau ada sebuah posting di Twitter, kita bisa backup ke sini dan kita bisa tipping sebuah kita bisa kirimkan setiap post ini seakan-akan udah jadi wallet sendiri. Yang kita bisa kirimkan tip, yang bisa kirimkan aset-aset lain seperti itu. Jadi kita bisa tipping ke orang-orang yang ada di Twitter walaupun dia belum ada di sini. Nah,
Ini Myriad. Kita juga waktu itu saya dan teman-teman saya membuat satu lagi di Bio Network, di Decentralized Biomedical Network. Ada beberapa video di sini yang mungkin bisa ditonton. Ini Singapura karena memang kita fokusnya, memang videonya sih Indonesia nih kebetulan ya. Tapi kita perusahaan Singapura dan fokusnya adalah kita membuat marketplace yang terdesentralisasi antar lab yang memberikan personal genetic testing. Jadi kayak mungkin kalau yang versi besarnya adalah 23andMe atau Ancestry.org kalau di US. Bisa melihat, oke, ini sampel dari swab pipi saya, bisa ketahuan genetik illnesses-nya kira-kira apa aja, bahkan bisa kelihatan keturunannya dari mana aja, seperti itu. Nah, kami merasa bahwa, dan ini memang benar terjadi gitu, baru tahun ini 23andMe bocor datanya, dan bocor data di dalam sebuah personal genetic testing itu berbahaya sekali, karena you cannot change your genes. Sekali bocor, bocor selamanya, dan kalau misalnya itu ada asosiasi dengan KYC, Anda, resiko-resiko medis kita tuh ketahuan, dan nggak bisa diubah. Jadi itu kita menciptakan di Bio Network untuk menjadi sebuah platform yang untuk mempertemukan hal itu dan juga untuk platform datanya juga. Oke. Satu lagi yang saya buat, ini Reality Chain, mungkin proyek yang lebih lucu di NIR dan Ethereum. Dia metaverse. Ini mungkin nanti kita akan bicarakan juga mengenai NFT. Nah, mungkin kalau untuk perkenalan, sebelum tutup, ini satu lagi dari segi perusahaan teknologi saya, ini perusahaan teknologi Blocksphere, ini saya co-founder juga di sini. Kita sudah nge-serve beberapa nama, Angkasa Pura, BCA, Bank Indonesia kita pernah lakukan consulting, BNI juga pernah lakukan consulting, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin gini, sejauh ini ada pertanyaan dulu untuk latar belakang saya, atau kita bisa langsung masuk ke detail latest development in blockchain. Oke, Mbak Rifko, apakah ada chat yang masuk? Kayaknya belum ya, saya belum lihat. Belum ada, boleh. Oke, silakan. Ya, teman, kalau gitu saya ingatkan lagi ke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung chat aja, jangan bantu dulu. Oke. Jadi mungkin kita akan langsung sebenarnya perkembangan blockchain yang sekarang. Saya mungkin malah stop sharing screen, lebih enak seperti itu biar kelihatan. Jadi kalau kita lihat kemajuan dari teknologi blockchain itu sebenarnya sangat kentara, dan mungkin saya sudah di industri ini sudah 2017 sampai sekarang 6 tahun ya, tapi itu full time. Yang part time itu mungkin dari tahun 2013. Waktu tahun 2013 blockchain itu adalah Bitcoin lah, basically hanya itu saja. Mungkin ada kripto-kripto yang lain seperti Namecoin dan lain-lain, tapi itu still nothing gitu. Ada waktu itu juga volumenya untuk trading sangat-sangat kecil, dan teknologinya, walaupun kita tahu ini sebenarnya bisa punya potensi untuk jadi programmable money, belum banyak yang arahnya ke situ. Jadi tentunya belum ada regulasi sama sekali juga. Kita memiliki Bitcoin pada saat itu hanyalah sebagai ya kita nggak mikirin gitu, ya udahlah ini kita simpan aja, dan secara kultural juga rada lucu. Jadi ini kan kita bicara secara arsitektur, blockchain itu adalah distributed computing. Jadi dia sebagai decentralized ledger dengan sebuah network dari server-server yang kita sebut node, semuanya punya kopi identik dari ledger tersebut, menjaga supaya tidak ada tampering atau pengubahan data di masing-masing, karena setiap ledger itu ada kopinya, dan kerjasama antara node, antara server-server tersebut untuk memvalidasi transaksi melalui mekanisme yang namanya konsensus. Oke, konsensus itu sama di Indonesia itu, kalau dalam bahasa Indonesianya konsensus itu musyawarah atau mufakatnya musyawarah. Oke, jadi ada banyak itu di Indonesia ini mufakat. Saya kayaknya belum yang pakai kata mufakat untuk konsensus cuma saya suka kata mufakat, lumayan bagus. Awalnya proof of work itu setiap server membuktikan bahwa oke, gue beneran kerja karena gue menyelesaikan puzzle ini.
Akhirnya sekarang belakangan ini lebih ke arah proof of stake, di mana semua orang yang mempunyai stake di situ, yaitu berapa jumlah koinnya, itu bisa mendapatkan mendapatkan reward mining, bukan mining lagi tapi staking. Poinnya adalah fundamentally ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah computing system yang sepenuhnya berdasarkan sistem yang trustless. Oke, jadi selama ini kalau kita trustless itu apa? Kalau kita desain sebuah IT architecture, selalu ada trust biasanya. Ada sebuah trust yang kita taruh di satu pihak. Gampangnya core banking. Kalau misalnya kita buat sebuah core banking, tentunya kita harus percaya sama banknya. Kita harus percaya sama ISV-nya, Temenos misalnya. Kita harus percaya sama hardware-nya dan lain-lain. Yang dilakukan adalah pertama dibuat sangat-sangat modular di dalam blockchain. Setiap server ini bisa berjalan sendiri. Setiap server ini justru harus bisa berhasil independen dan jalan sendiri. Tapi setiap server itu juga masing-masing harus saling mengqualify dan mengkonfirmasi transaksi-transaksi yang keluar dari yang lainnya. Oke, nah ini yang sebenarnya kita sebut trustless. Oke. Untuk membuktikan bahwa dia bisa dipercaya, itu tidak dengan trust. Tapi kita buktikan dengan kesamaan data dan tidak ada perubahan data. Oke. Nah, ini kenapa? Kalau kita lihat, ini ada satu ya, mungkin ada beberapa yang tidak suka dengan instansi ini, cuma saya sebut saja. World Economic Forum itu dalam setahun atau 2 tahun yang lalu itu bilang bahwa blockchain adalah pilar dari Fourth Industrial Revolution, revolusi industri yang keempat. Bukan karena kriptonya, tapi karena teknologinya. Karena kita bicara mengenai hal-hal yang trustless seperti ini berarti kita bicara juga dengan sebagai infrastruktur masa depan computing sebenarnya, at least di bagian trustnya. Nah, di 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini mungkin ya, decentralized finance atau DeFi itu mulai tumbuh. Oke, nah sekarang sudah sangat-sangat tumbuh. Besar, saya bisa di-googling angkanya berapa, tapi kalau dilihat investasi-investasi di dalam DeFi ini, di dalam financial sector, itu mirip mirip dengan apa yang dilakukan di investasi-investasi di bank. Oke, jadi investasi ke arah fraksionalisasi aset. Misalnya ada aset yang kita fractionalize. Asetnya apa? Asetnya kripto juga. Ya dari kripto, Bitcoin kita fractionalize lagi misalnya. Well, Bitcoin tidak perlu di-fractionalize sih. Misalnya NFT. NFT kita fractionalize, fractionalisasinya itu menjadi token, tokennya itu yang dipertukarkan. Seperti itu. Ada banyak hal juga yang berhubungan dengan simpan pinjam di DeFi, itu juga dilakukan. Dan ini di luar dari peer-to-peer lending atau yang lain-lain ya, tapi benar-benar kayak kita punya satu Bitcoin, kita taruh Bitcoinnya itu di sebuah smart contract. Smart contract-nya itu memberikan izin untuk kita untuk minting sejumlah koin tersebut kita pakai untuk bayar. Nah, koinnya itu sama dengan dianggap sesuai dengan harganya sama dengan dolar karena mereka ada namanya stablecoin. Oke, jadi DeFi itu bisa memberikan pinjaman. DeFi itu bisa memberikan yield. DeFi itu bisa paling gampangnya DeFi itu bisa memberikan kita keuntungan kalau misalnya kita naruh liquidity. Oke, jadi misalnya saya gampang, oke. Saya ambil contoh. Jadi saya dulu waktu perusahaan saya yang di blockchain yang pertama namanya Blockchain Zoo, saya tinggal di Bali 1,5 tahun waktu itu di Ubud. Nah, di Ubud tuh banyak apa? Banyak money changer. Banyak orang yang tukar duit dari dolar ke rupiah dan lain-lain. Pernah kepikiran nggak yang namanya money changer itu duitnya dari mana? Ya, tentunya dari investor mereka yang menyediakan rupiah segini, dolar segini. Oke. Kemudian dia dapat keuntungannya dari mana? Dari waktu bertukarkan ada selisihnya sedikit yang dia ambil. Nah, DeFi melakukan hal yang persis sama, tapi si money changer-nya itu bukan manusia, tapi smart contract. Oke. Penyedianya, investornya manusia, kita. Jadi ada sebuah smart contract yang menjadi money changer tadi. Money changer-nya tersebut kita masukkan uang. Uangnya apa yang kita masukkan? Tadi kan rupiah sama dolar ya. Kita juga sama, bisa kita taruh Ethereum di satu sisi, kita taruh Bitcoin di satu sisi. Ethereum satu sisi, USDT di satu sisi. Itu stablecoin yang harganya sama dengan USD. DAI di satu sisi,
itu sama dengan USD. Sebelah sisi lagi wrap BTC, Bitcoin yang dibungkus. Kenapa dibungkus? Supaya bisa ditukarkan. It's a long story, tapi it's a simple story. Sebenarnya mirip sekali dengan yang namanya money changer. Oke, jadi DeFi itu akhirnya sangat-sangat tumbuh. Kenapa? Karena ini sistem yang trustless juga. Kita bicara tadi trustless secara infrastruktur. Pengembangannya apa? Trustless secara business operations. Dan ini bukan sesuatu yang masih bayi sebenarnya. Ini udah 3 tahun, itu lumayan lama di teknologi seperti teman-teman tahu ya. DeFi ini besar sekali. DeFi ini banyak sekali yang basically mendapatkan income, nggak kalau bisa disebut income ya, reward sebenarnya kalau dihitungnya. Jadi mendapatkan banyak sekali reward orang-orang yang hanya menaruh liquidity. Saya punya, daripada saya taruh di bank 100 juta, mendingan 100 juta ini saya split 50 juta jadi Ethereum, 50 juta lagi jadi USDT. Saya masukkan ke dalam liquidity pool. Liquidity pool itu yang akhirnya dipakai untuk pertukaran antara semua orang yang ingin beli Ethereum pasti belinya pakai USD. Bukan, nggak semua ya. Orang US kalau beli Ethereum, banyak orang di dunia, bukan cuma orang US, tapi orang-orang yang pergunakan dolar, dia punya simpanan di USD dia tukar ke Ethereum. Oke, mereka mempergunakan si money changer ini, DeFi ini sebagai sebagai cara dia untuk bertukar uang, sama seperti di Ubud dulu. Tapi keuntungannya dibagi-bagi, bukan smart contract yang dapat, tapi orang yang menyediakan liquidity. Oke. Nah, DeFi ini itu hanya salah satu dari DeFi. DeFi ada lagi yang lain. Tadi saya sempat mention simpan pinjam. Kita bisa naruh Bitcoin kita, tidak disentuh sama sekali, atau Ethereum kita taruh. Dan dari kita taruh, kita staking. Itu tidak boleh disentuh selama 3 tahun misalnya, atau 3 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan. Dan pada saat kita taruh, kita dapat pinjaman. Pinjaman yang kita dapat, itu kalau misalnya kita sampai nggak bisa bayar lagi, Bitcoin kita hilang, atau Ethereum kita hilang, basically. Oke, ini tidak pakai centralized exchange, tidak pakai manusia. Ini juga pakai smart contract. Ini yang menarik. Kalau selama ini kita membuat, apakah kita nggak bisa bikin sistem seperti ini? Bisa. Yang namanya core banking kan ini. Core banking kan sebenarnya semua hal-hal yang dilakukan, apakah itu simpan pinjam, pertukaran falas, dan lain-lain. It's the same thing as this, right? Bedanya apa? Core banking itu masih running sama manusia. Sedangkan sebuah yang dibikin di DeFi itu pakai smart contract. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Coba, Rifko, apakah ada di chat? Kalau enggak, mungkin saya nanya. Boleh ya? Silahkan, Pak. Kalau seandainya dari DeFi ini ya, ada investor, kemudian ada trader di situ, dan kemudian juga ada owner, udah dibagi-bagi itu kuenya. Saya mau menanyakan nasib para miner, Bu, apakah masih dibutuhkan, Bu, di situ? Kuenya masih ada nggak? Nasib apa, Pak? Miner. Oh, miner, oke. Punya GPU-nya. Jadi sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya miner, kan sebenarnya kalau yang benar-benar mining itu adalah yang proof of work sebenarnya ya. Kalau tradisionalnya, sedangkan proof of stake itu sebenarnya bukan mining, itu staking. Jadi tapi sekarang udah rada-rada secara harfiah sih sebenarnya jadi mirip-mirip sekarang gitu. Karena orang yang jadi misalnya gini ya, kayak untuk Ethereum, kita mau Ethereum staking, Ethereum sekarang bukan proof of work lagi tapi proof of stake. Kita masukin berapa waktu itu 50 Ethereum kalau nggak salah untuk kita bisa staking. Oke, tapi stakingnya sebenarnya ya dia jalan sebagai sebuah node, dan node-nya itu membantu untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi transaksi-transaksi. Kegiatannya itu mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh miner. Hanya ada minimumnya, harus masukin berapa, basically. Nah, jadi sekarang banyak sekali miner-miner yang alih-alih dia hanya jadi miner, dia juga jadi staker juga, nge-staking. Nah, apakah orang yang staking itu harus punya hardware? Sebenarnya dari sisi blockchain-nya tidak diterima kalau dia nggak ada hardware, oke? Tapi dari sisi dari sisi komunitas dan interface-nya, kita bisa nitip.
kita taruh instead of kita instead of kita staking sendiri untuk staking dan membuat node-nya sendiri, kita titip di sebuah pool. Sama seperti dulu namanya mining pool lah ya gitu. Ya, Nah, mining pool. yang gede itu sekarang Lido. Jadi kita LDO. Instead of kita staking semuanya di situ, kita lewat Lido, kita beli, dan itu dibuat sangat sederhana supaya ya karena dia pakai namanya liquid staking. Nah, ini rada lebih complicated, tapi kita masukin Ethereum, kita dapat LDO. LDO itu yang akhirnya atau stake Ethereum. Dan itu yang kita bisa lakukan. Kita punya liquidity sendiri. Oke, jadi sekarang ini kalau zaman dulu mau mining istilahnya harus punya hardware. Kalau sekarang kita cukup punya stake, kita masukin ke dalam stakingnya, dan itu kita sudah mendapat secara ekonomis kan kita harusnya dapat keuntungan juga dari situ. Ada bagi hasilnya juga di situ. Jadi masih ada. Jadi sekarang staking itu jadinya ada banyak jenis, tapi itu staking yang sangat infra, yang hanya staking yang untuk benar-benar untuk konsensusnya. Tapi ada juga staking yang tadi saya bilang kita nge-stake, bukan nge-stake namanya liquidity providing, kita naruh LP, kita naruh liquidity, kita provide liquidity yang tadi Ethereum sama USD misalnya, dan itu yang kita taruh untuk kita dapat reward. Gitu. Jadi masih ada harapan ya buat para miner-miner yang cuma modalnya kok ya masih. Taruh 50 Ethereum lumayan. Oke, nah itu lapangan masih. bola itu. Yes, satu lapangan bola. Jadi itu Ethereum mungkin dari tinggi, tapi banyak yang lain juga yang bisa staking. Saya malah ngerasa ini misalnya gini, kayak NEAR protokol misalnya, NEAR itu harganya cuma $1,8 kalau nggak salah sekarang, quite cheap, dan dia juga nggak butuh terlalu banyak untuk staking gitu. Saya lupa berapa, tapi itu bisa staking langsung atau bisa spin up sebuah validator sendiri untuk orang lain staking di situ. Jadi investasinya bisa hanya investasi token, atau investasinya itu adalah hardware, atau dua-duanya, obviously. Seperti itu. Mungkin nanti saya show bentuknya seperti apa kalau misalnya masih banyak yang tertarik. Tapi ya itu. Jadi mining atau staking masih miner masih bisa beraktivitas di yang seperti ini, hanya bukan cuma dari situ. Kita bisa mendapatkan rewards bukan cuma dari staking, tapi dari LP juga. Dan mungkin mesti highlight juga, ini bukannya nggak ada resiko kalau untuk kalau staking sama mining kita kan cuma jalanin, apalagi mining kita cuma jalanin hardware doang terus dapat sesuatu kan. Kalau staking kita ada resikonya apa? Kalau misalnya Ethereum harganya turun drastis, terus itu masih dikunci di situ, nggak bisa kita keluarin, ya kita rugi dong gitu, rugi kagak jual gitu. Dan satu lagi kalau misalnya dia LP yang kita provide itu kan tadi satu USDT satu Ethereum. Kalau Ethereum turun, USD-nya kan tetap nih. Tapi yang nanti pada saat Ethereum turun terus kita ngambil uangnya keluar, yang dihitung itu justru yang kecil. Jadi misalnya tadinya anggap aja deh gitu, misalnya $20.000 sama 10 Ethereum gitu, sama dengan gitu kan. Kita masukin, terus rupanya Ethereum turun. Jadinya Ethereum-nya itu satu Ethereum itu cuma bukan $2.000 jadi $1.000 gitu segala macam. Yang dihitung itu justru yang setengahnya itu untuk dikeluarkan. Jadi kita akan mengalami yang namanya impermanent loss. Seperti itu. Nah, impermanent loss ya pasifnya tuh di mana-mana. Dan itu ingat, itu kalau misalnya cuma $20.000 loh, bisa lebih lagi gitu. Jadi impermanent kenapa? Karena dia belum permanen sebelum dikeluarin. Begitu dikeluarin ya jadi permanen. Basically. Jadi impermanent loss itu yang kita coba hindarin. Tapi ya I just want to highlight sebenarnya DeFi ini yang sangat-sangat menarik, karena kita waktu saya pertama kali masuk ke dunia blockchain lah ya, ini kita orang-orang masih pada bicara mengenai ini nanti kita bisa mengirimkan USD dari satu negara ke negara yang lain misalnya gitu dengan bantuan network blockchain segala macam. Dan awalnya yang mencoba mengimplementasi itu XRP, Ripple, dan XLM mencoba dengan banking, dan kebanyakan hanya sampai titik POC. Kebanyakan ada beberapa yang akhirnya jadi production, tapi banyak banget yang cuma sampai titik POC.
Tapi dari teknologi yang dikembangkan pada saat itu muncullah yang namanya stablecoin. Oke, stablecoin itu sekarang dipakai sangat luas, sangat-sangat luas. USDT misalnya, ada satu badan yang namanya Tether, dia bukan bank, dia perusahaan. Tether itu punya foundation juga, yang kerjanya itu hanya, ini ada satu USDT, USD Tether ya, USDT, itu harus ada backingnya 1 USD di dunia nyata, di banknya. Cara dia menjamin itu gimana? Interesting. Sebenarnya janji sih. Sama, itu ada lagi yang namanya DAI, MakerDAO. Itu sama juga USD, ada backingnya. Backingnya apa? Aset. Asetnya apa? Kripto juga. Karena asetnya kripto juga bisa pakai smart contract lagi. Jadi smart contractnya itu cuma ngejagain, gue nggak boleh minting lebih dari segini. Kalau misalnya aset gue itu lebih aset gue itu nggak lebih dari ini gitu. Jadi kita si smart contractnya hanya bisa minting kalau misalnya ada underlying value-nya dari kripto yang dia pegang, yang dipegang sama smart contractnya itu juga. Oke, itu dua hal. Itu yang satu algorithmic stablecoin, yang terakhir karena dia pakai algoritma. Yang satu lagi centralized stablecoin. Ada istilah lain saya lupa. Saya biasanya nyebutnya centralized karena ada satu perusahaan. Nah, USDT itu dipakai di mana-mana. It's huge sebenarnya, dan stablecoin yang lain juga dipakai di mana-mana. Bahkan kalau kita mau nyediain liquidity provider ya, kita dari tadi saya cuma bilang Ethereum sama USDT gitu. Tapi bukan cuma itu. Ada stablecoin sama stablecoin, USDT sama DAI. Saya punya $100 USDT, saya punya $100 DAI. Saya masukkan ke dalam satu liquidity provider namanya Curve misalnya. Dan ini orang-orang yang masuk ke sana terus dia mau nukar uang. Oh, exchange saya nggak ada USDT, tapi saya simpanannya, tapi exchange saya cuma bisa menerima DAI misalnya. Saya punya USDT, saya harus nukar ke DAI. Dia tukar di dalam platform tersebut, kita dapat keuntungan, kita dapat dapat transaction fee-nya. Apakah nggak ada resiko? Tetap ada resiko, karena bisa aja salah satu stablecoin tersebut rupanya bangkrut misalnya, atau ada financial attack ke smart contract-nya misalnya, seperti itu. Ya, jadi ini cuma saya hanya ngasih juga ke teman-teman. Jadi resiko di sini ada sekali, bukan berarti nggak ada. Dan memang saya bisa bilang kadang-kadang high risk high return ya gitu. Tapi ada satu yang sebenarnya menarik dari semua ini. Kalau misalnya kita bicara simpan pinjam, kita nggak bakalan kehilangan lebih daripada yang kita masukkan. Jadi misalnya saya masukkan 1 Bitcoin, saya dapat saya boleh minjam $20.000 misalnya. $20.000 untuk apa segala macam, tapi harus dikembalikan dalam waktu 12 bulan. Kalau saya sama sekali nggak ngebalikin, yang saya hilangnya saya itu cuma satu Bitcoin aja, nggak bakal lebih dari itu. Karena ini DeFi. Oke? Satu-satunya cara untuk DeFi itu menghukum adalah take away the capital. Nggak bisa lebih dari itu. Oke, nah ini saya lumayan banyak di sini karena DeFi ini banyak orang yang belum sadar bahwa ini ada. Ada mungkin dari teman-teman karena kemungkinan banyak kerja di bank, ada banyak yang bicara mengenai hal-hal lain yang hubungan sama business operations. Jadi apakah itu identity, asset management, KYC, supply chain, otomatisasi dengan bantuan smart contract, mengurangi fraud, immutability, terus untuk audit trail. Itu beberapa hal yang secara enterprise itu dibutuhkan. Eksplorasinya sudah banyak sekali. Mungkin kalau nanti mau ada pertanyaan khusus ke salah satu dari detail ini, boleh langsung chat aja, tanya ke saya. Saya mau sedikit lanjut ke yang namanya non-fungible tokens, NFT. Oke, silakan. Ya, di NFT ini, kalau NFT ini mungkin yang kemarin teman-teman ngelihat kok tiba-tiba ada yang jualan monyet harganya sampai seratusan ribu $100.000 segala macam. Ya itu bahkan Vitalik aja kaget loh. Vitalik yang bikin Ethereum ya. Jadi bahkan Vitalik aja bilang gitu. Ini yang saya nggak nyangka adalah bull market kali ini banyak sekali NFT gitu. Nah, dan ini juga sekarang jadi lucu ya karena waktu itu sangat jelas keuntungannya. Kenapa sangat jelas? Karena dari dulu seniman-seniman digital
itu nggak bisa monetize karyanya mereka tanpa dia kerja di perusahaan misalnya. Jadi Iya. NFT itu membuka jalur supaya orang-orang ingin menjadi, gue mau dong gitu, apa my artwork gitu di bisa dijual gitu. Itu harus jadi either dia jualan printnya, cetakannya gitu, atau dia kerja di perusahaan terus dia jual skillnya. Sedangkan NFT bisa jual di actual digital art. Oke. Nah, tapi ada satu. NFT itu tidak ada, sebenarnya tidak terlalu ada hubungannya dengan legalitas kepemilikan. Jadi misalnya saya bilang, saya mint sebuah NFT, memang secara legal ada kebanyakan negara di dunia itu bilang bahwa kalau sudah dipublish itu jadi milik lo, basically. Ini karena kalau ada orang yang mencoba mendaftarkan ini sebagai intellectual property-nya dia, lah ini ada yang namanya prior work, yang prior work pekerjaan orang lain sebelumnya yang identical. Okay. Jadi nggak bisa nggak bisa diklaim intellectual property-nya karena saya sudah publish, bukan karena dia NFT loh, tapi karena saya sudah publish dan dipublishnya, apalagi memang dipublishnya on chain juga, jadi bisa terbukti oh ini pas waktu tanggal Juni 2021 nih dibikinnya Bu. Jadi nggak mungkin, dan sudah tercatat di situ gitu. Jadi legalitasnya itu sebenarnya hanya datang dari prior work aja. Sebenarnya hanya bukti bahwa ini loh gitu, saya beneran publish ini. Sebenarnya kalau misalnya saya seniman ya, apa pelukis ya, misalnya digital artist gitu, saya publish di Twitter juga Juni tahun 2021, itu bisa jadi basis untuk prior art. Ini prior artnya. Jadi saya yang punya karena saya yang pertama kali bikin ini. Misalnya gambar monyet tadi, monyet pakai topi merah gitu misalnya gitu. Saya nggak ada lagi yang bilang bisa bilang bahwa itu yang bikin yang that exact monkey gitu karena saya yang buat. Hanya kalau dalam kasus seperti itu, you have to trust Twitter atau X ya sekarang namanya. You have to trust Twitter karena tidak ada lagi yang bisa mengubah-ubah database-nya Twitter selain Twitter. Gitu. NFT persis sama, hanya kita tidak perlu lagi percaya sama centralized entity. Yang kita percaya hanyalah blockchain-nya. Dan blockchain itu immutable. Kita tahu bahwa dia benar-benar pada tanggal itu menciptakan ini. Itu doang yang dijual. Kemudian jalur kepemilikan dan lain-lain, itu akhirnya yang menjadi value utama dari artwork tersebut. Banyak sekali diskusi ekonomi mengenai ini yang mungkin kita nggak bakalan bisa masuk, tapi ada juga yang misalnya ya paradigma sunk cost. Jadi ini udah masuk ke sunk cost-nya dia gitu, dia udah beli, dia udah ada di dompetnya dia juga, jadi ada base value-nya. Minting cost, pas pertama kali minting berapa duitnya? Minting cost bukan cuma minting cost saja, tapi gas terhadap minting cost-nya. Harga minting cost-nya mungkin cuma 0,1 Ethereum, tapi pada saat itu lagi bull market. Jadinya gasnya juga 0,1 Ethereum. Jadi base price-nya 0,2. Seperti itu. Jadi banyak ekonomi-ekonomi seperti ini. Saya nggak expert di sini ya, karena I'm not an economic person. Jadi tapi poinnya adalah definisi ulang dari asset ownership di masa digital dan exchange dari digital rights tersebut ini baru sekali pada saat itu. Apakah akan lanjut? Apakah ini akan menjadi tetap di dalam bull run yang selanjutnya mungkin tahun depan ini? Nggak tahu. I have no idea. I hope, ya, karena it's fun. It's also a very good way of determining ownership. Tapi banyak orang yang berlebihan gitu, kayak ada waktu itu saya sempat bilang, orang pada nggak ngerti kalau misalnya zaman dulu gitu kita ada lukisannya kita bakar dia hilang, tapi kalau lukisannya ada di NFT lukisannya nggak bakalan hilang seumur. That's not true. Lukisannya memang hilang kalau dibakar. Kepemilikan dari lukisannya itu mungkin nggak hilang, kepemilikan lukisannya itu hilang, tapi lukisannya tetap hilang karena udah kebakar. So ada balance di sini. Ada balance di sini. Orang yang bilang bahwa NFT ini secara magical ngambil alih. Oke, saya mau cerita, tapi saya 2 tahun yang lalu, saya sebenarnya waktu itu ikut ngebantuin membakar Picasso. Oke, jadi
Jadi Ngompol kan. jadi waktu dulu itu saya hanya ini sebenarnya teman saya waktu itu ya yang untuk ini saya mau share screen aja. Googleable sih sebenarnya kalau misalnya buka nama saya juga. Tapi ini ada di sini nih. Jadi kalau nih saya saat Picasso masuki Metaverse ada di CNBC Indonesia juga. Picasso terbakar 2 tahun yang lalu. Jangan khawatir, ini bukan Picasso yang unik. Ada 20 biji kalau nggak salah ini. Jadi ini print ya, di print beberapa kali. Tapi dipindahin dari sesuatu yang terbakar masuk ke dalam metaverse. Nah, ini kita highlight tapi yang kita jual itu adalah kepemilikan dari bukan kepemilikan dari ini yang udah terbakar. Kita nggak ngirim bekas ashnya ke dia gitu. Tapi yang kita jual adalah kepemilikannya. Dan kepemilikannya itu dijual saya lupa ini dijual berapa. Tapi iya, ini bukan cuma kita yang lakukan, banyak yang melakukan sebenarnya. Ini cuma untuk mendemonstrasikan ada perbedaan antara jual beli artwork, real artwork, sama hal-hal yang lebih ke arah kepemilikan. Yang kita jual kepemilikannya, bukan bendanya. Bendanya sih tetap di situ, tapi kepemilikan dari benda itu di kita. It might sound weird, tapi ini kembali lagi kalau secara intellectual property, ya bukan Picasso. Kalau Picasso ada susah sih karena Picasso kan udah nggak ada, tapi udah nggak ada orangnya gitu. Tapi kalau digital art itu jelas sekali. Saya sebagai digital artist, saya memasukkan karya saya ke Twitter bisa-bisa aja gitu, dan itu bisa dibilang bahwa itu prior work, itu yang saya yang ciptakan. Tapi kalau saya masukin ke NFT, selain dia adalah prior work, saya bisa menjual kepemilikannya di atas NFT itu juga. Jadi memang fokus utamanya harusnya adalah ke arah situ, ke arah artwork, ke arah digital art. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Akhirnya jadi banyak manipulasi pasar tentunya di NFT, banyak sekali. Dan banyak yang scam juga berdasarkan itu. Jadi memang ya kurang ini ya, kurang banyak sebagai financial, ini not financial advice, tapi kalau sebagai financial advice sih sebenarnya menurut saya hati-hati gitu. Kalau untuk masuk ke NFT itu rada susah untuk menjadi sebuah bisnis yang secara jelas punya basis value karena banyak manipulasi. Oke, ya, jadi mungkin saya share sedikit ya. Jadi kalau untuk yang terjadi karena semua ini DeFi, NFT dan lain-lain, banyak sekali downturn di 1 tahun terakhir ini. Tentunya karena memang bull market selesai, bear market dulu. Seperti biasa, siklus ini udah saya alami sejak 2017 berkali-kali. Jadi DeFi itu tadi saya sempat mention ada apa liquidity provider ditaruh lah segala macam. Itu kita nyebutnya TVL secara total. Bukan kalau liquidity provider biasanya cuma untuk yang tadi yang kayak money changer. Ada yang lain juga, staking itu termasuk juga di bawah yang namanya TVL. TVL itu total value locked. Jumlah value yang diikat. Oke. Nah, jumlah value yang diikat di DeFi itu turun sekali. 75% turun. Jadi cuma tinggal seperempatnya. Oke. Dan banyak yang sekarang ini mencoba menambahkan optik lagi supaya kita dinaikin lagi. Itu banyak yang di atasnya Ethereum, dia bikin layer 2 dari Ethereum. Ethereum teman-teman mudah-mudahan sudah pada tahu programmable money, world computer dan segala macam. Janjinya seperti itu, tapi Ethereum tentunya karena desainnya dan penggunaannya sekarang sedikit-sedikit berbeda gitu. Seperti yang tadi saya bilang. Ethereum itu juga termasuk token ya Bu ya? Kenapa? Ethereum itu juga bisa dibilang sebagai token kan, not just coin. It's a token. Oke. Ini definisi yang sebenarnya saya sama Oscar dulu nggak terlalu suka sih. Cuma ya ada yang namanya coin, ada yang namanya token kan. Coin is the native coin of the blockchain of each blockchain. A Bitcoin is a coin on top of the Bitcoin blockchain. Technically Ethereum itu juga coin on top of the Ethereum blockchain. Tapi yang namanya Ethereum itu bisa dibungkus, namanya wrap Ethereum, supaya dia bisa acting sebagai token di atas blockchain tersebut. Jadi sekarang sih udah nggak tahu ada bedanya sih, karena bolak-balik antara wrap Ethereum ke
Untuk lebih jelasnya gini, jadi um, native tokennya itu kita sebutnya koin, sedangkan token-token yang diciptakan di atas blockchain yang sama tapi tidak dipakai buat bayar gas, itu kita sebutnya token. Oke, jadi kayak misalnya saya punya USDT. USDT itu ada di atas Ethereum. Ada di banyak tempat, tapi anggapnya yang di atas, kita lihat yang di atas Ethereum aja. Di atas Ethereum saya mau bayar USDT dari saya mau kirim ke teman-teman di sini. Saya kirimin satu-satu. Oke. Tiap kali saya kirim, saya harus bayar. Tapi bayarnya itu nggak pakai USDT. Saya bayarnya pakai Ethereum. Oke. Itu adalah token yang ada di atas Ethereum. Sedangkan Ethereum ini sebenarnya dianggap koin. Oke. Nah, tadi saya sempat mention, ya, proyek-proyek waktu tahun 2017, proyek-proyek itu semuanya cuma di atas Ethereum dong. Semuanya pada building di atas Ethereum. Oh, saya punya ide baru nih, Ethereum smart contract, saya punya koinnya, tokennya di atas Ethereum. Gasnya tetap dibayar pakai Ethereum, makanya Ethereum makin lama makin mahal dan segala macam. Gas fee-nya juga makin mahal juga. Dan networknya makin pelan juga. Nah, jadinya ada pendekatan 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu pendekatan L2, layer 2. Layer 2 ini banyak sekali. Jadi ada Ethereum sebagai layer 1. Di atasnya layer 1-nya Ethereum ada layer 2. Layer kedua yang akan lebih cepat. Oke. Alih-alih dia harus mendapatkan approval dari keseluruhan validator setnya si Ethereum, dia hanya cukup mendapatkan approval dari validator setnya layer 2 tersebut. Oke. Tapi dia tetap akan mendapatkan rangkuman dari transaksi tersebut dimasukkan ke dalam Ethereum. Jadi layer 1 itu punya, si Ethereum layer 1 punya semua rangkuman transaksi, tapi sudah terangkum. Apapun yang terjadi, dilakukan di L2. Banyak approach, ini salah satu approach aja. Jadi ada yang namanya approach roll up, jadi benar-benar transaksinya di roll up, jadi satu, terus dimasukin. Ada istilah-istilah yang lain juga, dan layer 2 solutions itu masing-masing punya koin sendiri. Disebutnya koin, kenapa? Karena dia adalah blockchain terpisah. Hanya blockchain terpisah di atas Ethereum. Nah, tapi jangan bingung juga, karena yang namanya koinnya Arbitrum, begitu masuk ke, dia bisa ke bridge, bisa dijembatani ke Ethereum. Pas nyampe di Ethereum, dia namanya tetap Arbitrum. Tapi istilahnya udah jadi token. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu suka antara ya Ethereum koin token. Sekarang udah rada ambigu karena Arbitrum token yang ada di Ethereum itu ketika dibawa ke Arbitrum dia jadi Arbitrum coin technically karena dia di atas blockchain Arbitrum. Oke. Fokusnya adalah di accessibility. Jadi obviously Ethereum udah berubah dari proof of work jadi proof of stake, mempercepat performance-nya segala macam. Tapi gasnya tetap lebih mahal, tidak turun. Bukan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi gas yang mahal itu buat orang tuh rada susah untuk misalnya minting di Ethereum mahal basically. Tapi juga karena paradigma sunk cost yang tadi buat NFT di Ethereum jadi lebih mahal lah basically, lebih blue chip dulu istilahnya, tapi saya nggak suka nama itu. Arbitrum, Optimism, Polygon Automatic itu jauh lebih murah. Gasnya semua fungsionalitasnya itu sama, mungkin ukuran block size-nya bakal ada beda, jadi programmingnya tidak persis sama, tapi programmingnya akan mirip. Oke. Kemudian yang tadi saya bilang yang money changer tadi, yang paling besar tetap yang namanya Uniswap. Uniswap adanya di banyak chain, utamanya sih sebenarnya di Ethereum chain, jadi L1 sama L2-nya Ethereum. Kemudian ada naratif lagi yang namanya app chain. Jadi instead of bikin satu blockchain untuk semua aplikasi, dia bikin satu aplikasi di atas blockchain, di mana blockchain tersebut hanya untuk satu aplikasi, namanya app chain. Banyak yang ke arah sini, ada Substrate, itu 2 proyek saya itu pakai Substrate. Jadi yang tadi di Bio sama Myriad itu dua-duanya blockchain sendiri. Ada blockchain Myriad sama blockchain di Bio. Jadi di atasnya itu ada token, tapi bukan token. Itu sebenarnya koin. Ya, jadi ada banyak lagi yang lain. Jadi kalau kita lihat approach-nya banyak sekali. Saya nggak mau terlalu detail di situ juga. Bisa jadi paper sebenarnya. Tapi Iya. gini, mungkin kalau Inspirasi buat yang mau kuliah, mau bikin. ada
Ada teman-teman saya yang rada sinis bilang kayak, sama aja kok, apa bedanya L2 yang satu sama L2 yang lain gitu. Sama aja kok, apa bedanya blockchain yang pendekatan ini sama pendekatan yang lain. Sebenarnya gini, kalau 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 memang ada beberapa yang persis sama, kayak misalnya L2-nya Base sama L2-nya Binance misalnya. L2-nya Binance punya L2, BSC. Oke. Base itu dari Coinbase, dia juga punya L2 Base. Oke. Ada yang namanya Optimism sama Arbitrum sama Polygon, itu L2 juga semua gitu. Ada bedanya nggak? Banyak sebenarnya, banyak detail bedanya, tapi bedanya beda desain. Jadi kayak desain yang satu sama yang lain itu beda. Tadi saya sempat yang satu roll up, yang satunya yang lain gitu. Gimana caranya untuk merangkum transaksi tadi misalnya gitu. Bagaimana caranya untuk implementasi validator setnya? Gimana caranya untuk memilih validatornya atau optimize validatornya supaya nggak ada yang cheating basic. Nah, ada juga tipe-tipe yang kayak misalnya near protocol, beda total dari Ethereum, nggak Ethereum sama sekali. Yang bikin anak-anak Google itu dia melakukan apa yang namanya sharding. Jadi transaksi kalau di Ethereum itu kan semua satu ledger. Ledger kan ini ya buku accounting kan. Itu Iya. nulisnya dari atas sampai bawah dan semuanya pada ngitung seluruh make sure bahwa ledger itu ada. Jadi semua ledger itu dikonfirmasi sama semua node yang lain kan. Kalau di Near itu dipecah. Jadi ada bukunya itu ledgernya ada satu halaman dari ledger tersebut. Ini per halaman itu satu ledger, satu blok dari ledger. Oke. Blok tersebut dipotong-potong, disebar. Oke. Disebarnya gimana? Disebarnya itu bukan satu-satu. Kalau satu-satu bahaya, karena bisa hilang kan transaksi. Disebar secara random, tapi ke banyak. Jadi misalnya ada 100 validator, 10 validator pertama, dia dapat potongan pertama. 10 validator kedua, dia dapat potongan kedua. Dan seterusnya. Dan dia akan mengkonfirmasi, memvalidasi bahwa transaksinya benar. Kemudian digabungkan lagi menjadi satu blok dari ledger tersebut. Nah, yang menarik, di blok selanjutnya, urutan 1 sampai 100 itu di random lagi. Jadi, 1 sampai 10-nya beda dengan 1 sampai 10-nya blok sebelumnya. Gitu. Jadi, Near itu punya kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang lain, tapi nggak kompatibel sama Ethereum, nggak kompatibel sama kompatibel sih. Dia bikin compatibility layer namanya Aurora. Tapi by rights sebenarnya awalnya tidak. Minum dulu. Ada lagi yang tadi yang saya bilang upchain. Upchain itu benar-benar blockchain banyak banget, tapi bisa satu sama lain itu bekerja sama. Jadi waktu itu sempat ada observasi. Ethereum itu sebenarnya tidak sepenuhnya programming. Dia hanya membuat smart contract. Smart contract itu tidak bisa mengcustomize konsensus, tidak bisa mengcustomize bahkan optimisasi infrastrukturnya misalnya. Dia nggak bisa mengcustomize gini gampangnya ini. Ethereum itu sebenarnya lebih cocok untuk transaksi duit. Saya ngirim uang ke teman-teman gitu. Saya kirim Ethereum dari satu tempat ke tempat yang lain. Awalnya desainnya seperti itu. Tapi sekarang bukan cuma dipakai buat itu dong, dipakai buat NFT juga. Dan NFT tertentu smart contract-nya berat. Gasnya berat juga. Ada NFT yang di dalam NFT-nya tersebut contains the code to create the art, misalnya. Generatif, basically. Ada banyak. On-chain monkey itu kayak gitu, dan lain-lain. Nah, on-chain monkey. Ethereum tersebut tidak dioptimize untuk itu sebenarnya. Makanya sekarang Ethereum itu berat. Karena optimalisasi awal waktu itu Vitalik hanya berpikir soal transaksi. Soal transactional. Kita kan tahu ya gitu, kalau di komputer kan yang namanya infrastruktur harus disesuaikan dengan workload-nya gitu. Nah, Upchain itu mencoba menyelesaikan ini, dan ini yang sekarang pakai itu Cosmos, Substrate, Polkadot, Kusama. Dengan cara dia mencoba membuat setiap aplikasi itu satu blockchain sendiri. Kita bisa ubah semuanya dari bawah sampai atas, dari konsensusnya aja bisa kita ubah. Proof of stake sendiri, yang lainnya nggak proof of stake gitu, misalnya. Nah, dari si Upchain tersebut
ada yang ngegabungin di bawahnya. Jadi strukturnya itu anggap kayak bangunan-bangunan tinggi, itu upchain. Di bawahnya ada jalanan. Jalanannya tipis kan, namanya juga jalanan ya. Namanya relay chain. Jalanannya blockchain juga, tapi dia sangat tipis. Dia menghubungkan satu gedung sama gedung yang lain supaya dia sinkron. Oke. Naratifnya berbeda sama Ethereum. Ethereum itu rada lucu strukturnya. Yang namanya jalanan malah yang tebal banget. Ya, kan Itu juga tebal juga. Jadi memang secara desain technically ya lebih bagus upchain. Tapi upchain itu udah susah untuk jadi dominan karena Ethereum udah banyak first mover advantage-nya. Gitu. Oke, ini udah jam segini ya. Konsensusnya berubah-ubah atau nanti di jalanannya juga lama kelamaan akan jadi besar gitu. That's a good question. Kalau misalnya dia Iya. harus sinkron antar satu sama lain, itu bisa terjadi. Jadi ini Maintenance jadi pain in the kita punya painful sendiri itu. ya. Jadi ini yang sebenarnya jadi perdebatan desain upchain. Ada satu yang menganggap tuh yang namanya relay chain-nya harus tipis, harus setipis mungkin. Tipis as in dia nggak ada computing power, as in Iya. orangnya cuma nggak ada bisnis proses yang ada di situ. Dia hanya basically menghubungkan messaging antara satu upchain sama upchain yang lain. Sedangkan kalau ada tipe yang benar-benar dia nggak suka, oke. Ada yang namanya Octopus Network, ini nggak terlalu terkenal tapi dia substrate juga. Dia bilang bahwa itu bukan pendekatan yang benar. Justru dari awal kita bikin tebel aja, karena semua misalnya exchange ada di situ. Jadi dia bikin satu exchange yang ada di bagian relay chain-nya. Minting ada di situ, fungsi-fungsi tertentu atau ada ditaruhnya di dalam relay chain. Sedangkan kalau Polkadot itu dia thin, nggak ada exchange gitu. Semuanya itu hanyalah untuk messaging antara satu blockchain sama blockchain yang lain. Itu pun benar-benar minim. Jadi untuk kerjasama, misalnya kerjasama antara Myriad sama Dibayo aja, dua-duanya sama-sama blockchain, itu saya susah banget waktu karena messagingnya sangat-sangat tipis, dibikin sangat-sangat rendah. Yang shared security modelnya itu cuma di bagian transaksi, nggak di governance. Depan mesti ada clustering juga kali Bu ya, beda middleman-nya gitu. Dan ingat ya, setiap upchain itu isinya banyak validator loh. Kebayang nggak? Jadi banyak validator, banyak validator, tapi security modelnya sama. Jadi gampangnya gini, satu upchain atau kalau Polkadot nyebutnya parachain, satu parachain itu dia punya misalnya 10 validator, 10 server kan. Tapi untuk dia mendapatkan untuk dapat rewardnya itu adalah tokennya si upchain-nya itu atau tokennya dari parachain tersebut. Tapi stakingnya mempergunakan Polkadot karena Polkadot relay chain-nya. Itu gabungan yang sangat umum tuh. Jadi dia shared security model sama shared economic model. Modelnya itu pembayarannya memakai Polkadot, stakingnya pakai Polkadot, rewardnya pakai token yang menjadi upchain tersebut. Ya. Ya ampun, ini ada teman saya. Grup di chat ya. Oke. Ada. Mungkin dibacakan ada chatnya Mbak Rifko. Boleh. Mau saya yang bacain atau dibacain? Oh iya silakan sih. Teman saya sendiri saya aja. Soalnya merdu. Rahmat KIT 3 nih, ya ampun. Tuh, Nun sharing di Saka MTS. Mau tanya regarding blockchain, mungkin banyak awam. Meditating karena kompleks dan agak sulit untuk dipahami. Konteks IT JRC ini, saya langsung ke sini habis ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang digital and IT consultant, risk atau auditor yang ingin manage resiko terkait blockchain? Misalnya untuk mitigate 51% attack, fraud, ICO, smart contract, pemendam, scam manipulation. Oke, ya. Mungkin kita langsung ke misalnya dulu ya. Jadi, so, first of all, sebenarnya yang namanya 51% attack itu sekarang sudah sedikit berbeda. Bukan 51% attack lagi, namanya governance attack sekarang. Karena 51% attack itu zaman dulu, waktu zamannya proof of work, kita harus, as long as we had like the computing power of the 51% of the network, kita bisa attack. Oke. Sekarang, untuk kita
attack kan namanya proof of stake di mana-mana sekarang, kecuali Bitcoin ya. Then you can't hack Bitcoin. It's too hard. At least for now nggak mungkin. Jadi major blockchains itu nggak pakai proof of work lagi, pakai proof of stake. Oke. Nah, saya cabangkan. Kalau enterprise, you don't usually have to worry about governance attacks. Oke, karena kalau blockchain yang di-apply secara governance tingkat financial service industry, itu dia biasanya mempergunakan bukan proof of stake juga, tapi pakai yang namanya proof of authority. Oke, otoritas organisasional. Oke, dan setiap node itu gampangnya, misalnya ada 3 bank kerjasama, masing-masing bank itu pegang at least 1 node, dan masing-masing node itu punya otoritas yang sama dengan otoritas bank tersebut. Oke, jadi mudahnya hardware-nya yang ditaruh di dalam data center yang sama dengan data centernya core banking. Keamanan fisiknya itu menjaga keamanan data yang ada di atasnya. Instead of kita harus jagain datanya, kita tinggal jagain hardware-nya, tidak ada yang nyentuh, maka kita bisa confirm apapun yang ada di blockchain antar bank tersebut adalah sesuatu yang tidak perlu kita cek lagi, karena sebenarnya udah pasti benar. Udah pasti tidak berubah, udah pasti tidak termodifikasi. Oke, jadi dalam kasus enterprise, 51% attack itu hanya valid, bukan 51% attack, governance attack itu hanya valid kalau misalnya ada oknum di bank yang bandel. Dan itu oknum yang megang otoritas dari bukan cuma 1 instance atau 1 node, tapi 2 instance. Which means honestly ya itu dalam keadaan non blockchain pun juga akan bisa terjadi. Oke, itu enterprise. Bagian enterprise yang bagian yang hubungan sama yang current blockchain saya gitu, Ethereum dan lain-lain, yang kebanyakan yang proof of stake. Governance attack itu akan selalu bisa terjadi kalau misalnya tokennya terlalu murah. Oke, jadi kalau misalnya saya mau nyerang Ethereum sekarang dengan governance attack, bisa atau kagak? Susah sekali karena mahal. Karena kalau misalnya saya mau ngontrol, yang saya kontrol bukan computing power lagi. Yang saya kontrol harus jumlah Ethereum tertentu. Oke. Jadi Ethereum nggak mungkin. Tapi kalau misalnya smaller chains gimana, Dok? Polygon misalnya, Near, segala macam, masih rada-rada terlalu besar. It still requires millions, hundreds of millions of dollars untuk even those small chains untuk dikontrol. Oke, belum hardware-nya loh, benar-benar hanya kepemilikan token. Kalau yang sangat kecil, blockchain-blockchain yang kecil seperti blockchain-blockchain yang itu tergantung governance-nya. Ada yang memang governance-nya masih proof of authority, masih kontrol. Kebanyakan yang di bawahnya app chain itu masih authority. Jadi masih dikontrol satu pihak, tapi blockchain ini dipakai untuk mengamankan. Oke, itu aman. Nggak bisa di governance attack. Nggak bisa di 51% attack juga. Oke, karena tetap dikontrol sama satu pihak. Centralized dong? Iya, memang centralized. Mempergunakan blockchain secara centralized itu adalah caranya upchain. Upchain yang besar juga akhirnya akan beralih ke yang tidak terlalu centralized, tapi tetap aman dari segi ekonomi. Ini yang akhirnya kita, kalau kita bicara soal audit dari sebuah sektor, sektor blockchain, kita bukan cuma melihat bisa atau kagaknya dia di-hack, atau bisa atau tidaknya vektor ini diserang. Tapi mahal nggak? Kalau bisa tapi butuh ratusan juta dolar, mungkin itu resikonya lebih kecil. Kalau bisa tapi hanya butuh 1 juta dolar, tapi banknya itu bank yang ratusan juta dolar, itu resiko beneran. Kalau misalnya banknya itu misalnya resikonya sangat-sangat sangat-sangat besar, tapi harganya sangat-sangat mahal, kita lihat governance-nya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Baru yang satu bagian, mitigate 51% attack. Habis itu fraud ICO, smart contract. Oke, fraud ICO sekarang udah nggak dipakai. Nama istilahnya bukan ICO lagi. Kenapa? Karena semua orang waktu itu melihat ICO udah pada enak gitu. Jadi udah terjadi rebranding. Nah, IDO. Ada banyak sih sudah. Ada depannya I, belakangnya O biasanya gitu. Jadi ngikutin IPO lah ya gitu.
IDO itu initial decentralized offering. Oke, jadi kalau ICO itu kita print sejumlah token jual. Oke. Kalau IDO fair launch namanya. Kita sendiri nggak bisa punya pre-minted tokens. Tokennya bisa dimint dengan smart contract. Smart contract-nya itu bisa dipakai untuk beli token, dapat token langsung di dalam secara decentralized. Tidak perlu ada platform justru. Bisa semuanya pakai smart contract. Oke. It's the same. It's about the same. Fraud IDO nggak terlalu bisa nggak terlalu bisa kita kontrol karena itu bukan itu resiko individual sendiri sih. Kalau misalnya karena kalau kita kontrol, walaupun state actor aja nggak bisa kontrol itu, nggak bisa kontrol supaya IDO tidak terjadi misalnya. Atau kita nggak bisa, bahkan kita nggak bisa determine ini IDO yang ini fraud atau bukan, nggak bisa, karena semua orang bisa deploy smart contract. Ingat ini programmable money, yang diprogram nggak ada servernya. Kita langsung taruh di blockchain itu berarti udah nggak ada servernya, dipakai di mana-mana, dipakai sama banyak orang. Jadi ada banyak smart contract di luar sana yang tugasnya hanya untuk jual token. Jadi saya merasa bahwa kalau untuk enterprise sih nggak bakalan IDO. Kebanyakan enterprise yang ada di kita itu kayaknya nggak bakal IDO. Tapi kalau misalnya if you are working for some company luar ya, di luar Indonesia yang memang dia melakukan IDO, ya yang bisa dilakukan adalah make sure bahwa IDO tersebut berdasarkan smart contract. Smart contract-nya itu sudah ada liquidity-nya. Jadi pada saat yang paling gampang dilakukan kalau misalnya mau membuat fraud di IDO atau ICO, bikin smart contract-nya jadi, tapi tokennya itu tidak ada liquidity. Jadi tidak bisa di exchange, tidak ada liquidity pool-nya dan lain-lain. Kalau mau making sure bahwa ini ada liquidity-nya, dikunci liquidity-nya. Pakai smart contract juga. Jadi saya mau jualan pandu token gitu misalnya. Pandu token ini ditukarkan di Uniswap. Kalau saya cuma bilang di Uniswap ada tuh gitu liquidity-nya gitu. Orang masih bisa ngecek, ini saya masih bisa nipu gitu. Begitu udah kejual 1 juta nih, 1 juta dolar gitu. Saya ambil semua liquidity. Jadi nggak bisa di-trade lagi. Bisa itu terjadi. Jadi satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa saya trustworthy adalah saya bilang bahwa oke, di Uniswap ini tokennya saya masukkan dengan smart contract yang abis itu saya jadinya nggak bisa kontrol lagi. Karena kontrol dari smart contract tersebut saya berikan ke null address misalnya, yang nggak ada yang kontrol. Seperti itu. Jadi dari sisi user, gimana caranya untuk nggak kena fraud? Research. Nggak ada lagi cara lain. Nggak bisa tiba-tiba kita ngontrol seluruh internet dunia untuk kita matiin semua jenis IDO yang tidak legal. Nggak mungkin, kecuali kita berubah jadi North Korea. North Korea atau China lah gitu, komunis China. Tapi kalau dari segi bikin proyek, itu caranya pakai smart contract juga untuk meyakinkan bahwa ini liquidity-nya beneran kita ikat. Gitu. Pump and dump nggak bisa diapa-apain juga sih, karena again ini harus dianggap PVP, player versus player. Kita nggak bisa sih bilang bahwa ini pump and dump jelek, jadi kita harus bikin ilegal itu pump and dump di Indonesia gitu misal. Di kripto nggak bisa, karena kalau mau melakukan itu harus mengilegalkan kripto dan benar-benar memblokir semua ISP misalnya dari mempergunakan kripto, which is nggak mungkin. Kalau kita sampai level seperti itu, kita sama dengan negara-negara negara-negara komunis ya. Iran ya. Ya, Iran aja ngebuka kok kalau untuk kripto. Nah, yang terakhir scam sama manipulation. Nah, scam sama manipulation intinya sih kalau untuk scam kita harus ngerti blockchain itu intinya teknologi. Orang pasti akan mempergunakan teknologi untuk banyak hal. Ada yang positif, ada yang negatif. Banyak yang pakai untuk scam juga. Jadi cara untuk kita mengidentify scam itu nggak beda jauh sama kita yang lihat scam di konteks lain, konteks non-blockchain juga. Jadi itu
caranya adalah kita ngerti teknologinya, cara kerja teknologinya, terus kalau misalnya dia membuat sesuatu yang tidak make sense atau tidak sesuai dengan benefit dari teknologinya, ya itu kemungkinan scam. Manipulation itu lebih nggak mungkin lagi. Gini, manipulation itu saya anggap hubungannya termasuk financial manipulation ya. Jadi saya beli NFT Bored Apes misalnya gitu. Itu yang monyet-monyet. Saya nggak punya ya, by the way. Saya nggak bakalan beli itu. Bored Apes. Tapi itu monyet saya punya di dompet saya dan segala macam. Terus langsung crash gitu misalnya gitu. Kenapa? Karena saya tahu ini dimanipulasi misalnya gitu. Tapi saya nggak bisa nuntut siapa-siapa. Itu resiko saya sendiri. Blockchain and crypto is like that, especially the public one. Oke, tapi kalau untuk teman-teman yang memang hanya mempergunakan blockchain dari sisi enterprise ini, pertanyaan ini harusnya tidak ada isu semua untuk jawab. Ini nggak bakalan terjadi. Gitu. Hanya isu yang terjadi hanyalah untuk crypto yang memang seperti itulah nature-nya. Oke, ini sebenarnya saya udah lebih dari sejam ya ngomong. Tapi Tapi nggak apa-apa, Bu Asti. ya, mungkin saya mau nambahin satu bagian. Jadi kalau perspektif saya dari segi dari segi pelaku bisnis ya gitu. Jadi saya ngerasa bahwa di ITJRC ya, jadi ada shifting of paradigms. Jadi paradigmanya itu harus diubah. Jadi sangat berbeda sebenarnya antara blockchain sama blockchain yang kripto. Oke. Jadi mempergunakan blockchain untuk di dalam enterprise itu sama dengan basically membuat sebuah pasukan audit yang adanya di dalam komputer. Kenapa? Karena dia komputernya itu masing-masing saling mengkonfirmasi keberadaan data, keberadaan transaksi, dan validasi transaksi tersebut. Jadi itu akan mengurangi pekerjaan. Oke, jadi yang namanya blockchain di-apply di dalam enterprise. Itu paradigmanya sangat cocok untuk audit. Tapi crypto dan public blockchain, it would be a nightmare in terms of ITGRC. Oke, jadi itu nightmare sounds very very hard, tapi harsh, but that's true. Jadi biasanya untuk di-risk di dalam hal seperti itu, misalnya perusahaan Anda ingin mengadopsi kripto sebagai payment, oke? Jangan di-manage sendiri. Jangan. Gunakan exchange lokal. Kita punya exchange lokal banyak sekali. Kayaknya kita punya exchange paling banyak di Asia per negara ya. Jadi kita pilih salah satu exchange yang terdaftar di Asosiasi Blockchain Indonesia dan pedagang kripto Indonesia untuk jadi payment providernya misalnya gitu. Dan itu juga harus berpikir, namanya juga nggak bisa jadi payment provider loh by the way. Karena nggak bisa bayar pakai kripto kan di Indonesia. Di Indonesia hanya bisa bayar, ya kan? Iya. There are ways around that yang memang bukan membayar, tapi diskusikan aja dengan exchange. Kalau di luar negeri lebih gampang sih, karena memang bisa menerima pembayaran. Kalau di Indonesia ada caranya, tapi detailnya di mereka nggak di saya. Saya bukan orang exchange. Kemudian saya juga jadi di satu sisi ini kayak ini dua mata uang. Yang satu blockchain sebagai teknologi itu reliable audit trail. Blockchain sebagai kripto itu memang tetap reliable, namanya blockchain tetap kelihatan ya itu transaksi dari mana aja. Cuma tanpa bendungan. Transaksi bisa datang dari mana aja. Desain dari perbankannya juga bisa didesain sama siapa aja gitu. Nah, satu hal yang mungkin akan menjadi yang sangat enterprise ke depannya adalah kalau tadi saya bilang banyak sekali nih tipe teknologi ini. Tentunya pasti ada teman-teman yang udah mulai nyadar bahwa yang menjadi challenge untuk enterprise adalah interoperability. Banyak blockchain di luar sana yang dipakai JPM, JP Morgan yang dipakai sama waktu itu ada beberapa POC di negara Indonesia sendiri untuk beberapa bank. Itu blockchainnya beda-beda. Nggak ada interoperability antara satu blockchain dan yang lain. Nah, kalau di dunia biasa, dunia normal ya, IT normal ya, itu gampang penyelesaiannya pakai API aja gitu, open API aja antara satu sistem dengan yang lain. Tapi pikirkan, desentralisasi blockchain dengan banyaknya server yang ada di tiap blockchainnya, berarti kalau misalnya dia berkoneksi sama blockchain yang lain hanya di satu titik,
itu masalahnya bukan cuma itu menjadi single point of failure loh. Single point of trust failure tepatnya. Jadi misalnya saya ngirim data dari satu blockchain ini 10 validator, saya kirim dari satu validator ke validator yang lain di blockchain yang lain. Titik di mana saya mengirimkan itu single point of failure. Jadi desainnya berubah. Desain dari blockchain yang mengkoneksi satu ada banyak caranya. Ini namanya bridge by the way. Ada banyak caranya untuk menyelesaikan ini. Ada satu yang kayak yang kreatif kayak misalnya bikin smart contract dua belah pihak. Smart contract itu yang mengirimkan satu sama lain, bukan physical validatornya. Tapi interoperability ini permasalahan yang seru tuh. Terakhir sebenarnya mungkin apa ya kalau misalnya kita lihat yang akan menarik adalah CBDC. Saya tahun lalu di US jadi konsultan CBDC US ngebantuin nggak ngebantuin sih marahin administrasinya Biden karena terlalu fokus di CBDC dan waktu itu saya ingatkan bahwa sudah ada yang namanya stablecoin seperti itu. Kenapa mau mengontrol lagi? Tapi ya, oke, itu satu lagi yang mungkin akan menarik tuh karena begitu Bank Indonesia juga mengeluarkan digital rupiah, ini bukan sekedar e-money, ini menjadi programmability of money, ini menjadi masuk ke bahkan ke fintech juga, fintech jadinya instead of actually mereka bikin existing system untuk yang mereka bikin sendiri, mereka harus API call ke Bank Indonesia. Itu banyak hal yang seperti itu. Blockchain saya rasa ini baru awal. Walaupun sudah 10 tahun ya, tapi yang namanya sejarah uang itu kan jutaan tahun. This is a total reinvention. Sorry. Ribuan tahun. Nggak jutaan tahun kali. This is a total reinvention of money. This is a total reinvention of trust. Dan kalau saya bilang solusi-solusi blockchain yang bisa diciptakan ini akan memajukan banyak sekali kemampuan manusia, freedom dari manusia di masa depan yang lebih terdesentralisasi. Jadi mungkin dari saya sekian kali ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Mbak Rifko masih ada? Mungkin saya mau minta insight ya Bu ya. Ini kan cryptocurrency banyak, crypto aset juga banyak. Ya. Apakah kita juga harus concern dengan e-walletnya? Karena yang dipegang oleh si user adalah walletnya, bukan? Ya, oke. Pemain walletnya. Oke, dasarnya untuk security wallet, untuk nge-secure sebuah wallet kripto itu berbeda sekali dengan kita men-secure misalnya rekening bank. Kita kalau punya rekening atau itu kita buktikan KYC kita sendiri kan. Jadi ini adalah saya, ini KYC segala macam. Sedangkan kalau kita punya wallet, begitu kita kehilangan passphrase-nya, itu hilang uangnya, gitu. Ini beda juga dengan exchange, crypto exchange, Indodax, Pintu segala macam. Kalau kita kehilangan passwordnya, uangnya nggak hilang. Kita tinggal buktikan bahwa ini saya beneran Pandu nih, ini KTP saya nih, bla 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 bla, saya foto segala macam. Bahkan misalnya datang ke Indodaxnya, tolong dong direaktivasi, bisa. Karena ada third party di situ, ada pihak ketiga. Sedangkan kalau misalnya e-wallet yang benar ya, wallet crypto, apakah itu MetaMask, apakah itu walletnya Near sendiri, apakah itu walletnya Substrate yang Polkadot, segala macam, itu sebenarnya walletnya itu tidak nyimpan uang di dalamnya. Dia cuma nyimpan si private sama public key dari account tersebut, basically. Dan itu yang private sama public key yang disimpan itu berdasarkan frase, seed phrase yang kita simpan. Saya anekdot aja gitu ya. Saya kalau mimpi buruknya cuma kehilangan passphrase. Jadi di satu sisi ini aman sekali secara fisik karena saya bisa aja semua passphrase saya masukin di dalam kertas. Saya tulis di kertas, tulis beberapa kali di kertas, lalu dimasukkan ke lemari besi. Oke, jadi yang saya amankan itu lemari besinya. Kalau saya sampai lupa apa segala macam, tinggal saya buka. Ada beberapa yang malah saya generate
tanpa internet sama sekali. Jadi ada banyak di luar sana yang bisa kayak gini. Jadi ada yang malah HTML doang, ada di GitHub kok. Jadi kita download aplikasinya, skripnya lah ya. Skripnya itu dipakai untuk kita run skripnya, kita dapat passphrase-nya, kita dapat alamat publiknya. Alamat publiknya kita pakai buat ngirim duit, kita ngirim duit ke situ. Passphrase-nya kita simpan. Nah, ini namanya cold wallet. Jadi wallet yang tidak pernah bertemu internet. Karena dia hanya So, ya, keamanannya itu jadi lebih tinggi. Keamanannya itu jadi lebih penting. Karena menyimpan itu nggak boleh sampai loss. Dan itu yang mungkin ini jadi perdebatan sih. Ada yang bilang ini harus diubah karena nggak semua user bisa seperti itu. User kan ya akan menganggap itu seperti password, bisa di-recover kan. Tapi jadi orang-orang seperti itu yang bilang bahwa desain walletnya bisa dibuat multi-sig. Jadi signature-nya saya plus signature-nya pemilik walletnya, perusahaan pemilik walletnya, plus tanda tangan dari pihak ketiga lagi, misalnya. Kalau saya punya saya hilang, bisa digantikan dengan 2 orang lagi, misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi ya itu perdebatan. Kalau saya masih tradisional sih, saya prefer itu disimpan sendiri, walaupun pakai mimpi buruk. Tapi ya tetap doable. Desainnya MetaMask kalau misalnya kita install sekarang, dia ngingetin terus gitu. Ingat, ini nggak boleh passwordnya hilang. Kalau passwordnya sampai hilang, kamu nggak bisa nge-recover. MetaMask juga nggak bisa recover gitu. Ya, mungkin diingatkan saja. Iya, ingatkan. Sampai ketinggalan atas meja gitu ya. Nanti kesapu hilang. Aduh, buruk tuh, beneran. Ya, baik. Mungkin apakah ada pertanyaan di chat atau mungkin buat Bapak Ibu yang masih bergabung yang pengen ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari diskusi hari ini bisa juga raise hand ya untuk yang mau bertanya bisa langsung dengan meng-unmute Zoom-nya. Mungkin ada yang raise hand. Ya, mungkin sambil nunggu. Ini kalau nggak salah ada juga lagi banyak pembicaraan ya bahwa Bitcoin itu akan berhenti diterbitkan dan hanya akan dibelah-belah gitu loh. Benar ya Bu ya? Iya kan Bitcoin itu totalnya cuma 21 juta. Ya. Setelah 21 juta nggak keluar lagi kan basically. Dan itu justru sebenarnya menurut saya bagus karena pada saat itu Bitcoin menjadi sangat langka. Jadi diskusinya sekarang kalau misalnya udah nggak ada block reward lagi, bagaimana dengan miner gitu. It's a good discussion. Mungkin skopnya udah nggak cukup kalau untuk di waktu udah lewat kan sebenarnya. Cuma it's a good discussion. Coba ada banyak alternatif jawaban untuk itu. Ada yang bicara mengenai transaction fee, UTXO dan lain-lain. Tapi kalau untuk saya menganggap itu positif karena bendanya itu pada saat titik di mana udah tidak ada lagi produksi itu akan menjadi sangat-sangat langka. Dan yang ingat orang-orang pada saat itu sunk cost-nya udah gede banget untuk dia megang Bitcoin sampai saat itu gitu. Dan adopsinya juga udah sangat banyak. Ingat bahwa yang namanya Bitcoin itu kan walaupun Bitcoin-nya cuma ada 21 juta, tapi 21 juta itu kan bisa dipotong-potong. Bisa dipotong-potong, ya. Bisa dan akhirnya orang-orang yang memegang Bitcoin dalam jumlah banyak bisa dia potong-potong, dia fractionalize untuk orang-orang lain mempergunakan. Dan pada saat itu Bitcoin akan menjadi lebih kayak emas, digital gold, literally. Ya, pertanyaannya adalah miner reward yang sekarang jadi pembicaraan gitu. Ada yang bilang secara ekonomis that doesn't make sense anymore untuk jadi miner karena hanya mengamankan institusinya. Tapi pikirkan juga miner-miner ini juga orang-orang yang misalnya orang-orang yang memiliki Bitcoin juga punya kekuatan keinginan untuk menjaga supaya network Bitcoin tetap jalan gitu. Nah, makanya solusi Lightning Network dan lain-lain di atas di bawah. Jadi ada tambahan lah ya. Ada insentifnya tidak secara langsung bukan ya I'm not an expert
in the economics lagi ya. Jadi diskusinya udah menjadi diskusi ekonomi bukan diskusi teknologi lagi. Ya, tapi secara teknologi sih iya, setelah 21 juta udah nggak ada yang baru. Oh, baik, apakah masih ada? Masih ada dari para Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih Ibu Ya, atas pemaparan yang sangat insightful pada malam ini. Ibu, semoga apa yang sampaikan ini juga bisa membawa inspirasi buat para pemain-pemain blockchain, entah itu di level token, di level crypto, currency, atau aset yang lain gitu. Mungkin ya. saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Riko. Ya, terima kasih Pak Marcel, terima kasih juga Bu Pandu atas materinya. Mau diinfokan juga, nanti dari Isaka juga akan ada lanjutan lagi di study group nanti Desember tanggal 1. Ya, Bapak Ibu yang tertarik boleh mendaftar dan sudah di-upload juga di Instagram Isaka. Sebelum kita tutup, saya mau ada ini dulu apa namanya dokumentasi. Boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya untuk kita melakukan dokumentasi. Ya, kita mulai ya dokumentasinya dari ini ada 4 slide. Jadi dari slide pertama dulu saya hitung 3, 2, 1. Selanjutnya di slide kedua 3, 2, 1. Slide ketiga 3, 2, 1. Dan terakhir 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas Baik, terima partisipasinya. kasih Selamat malam. Terima kasih Bapak banyak. Ibu. For listening. Thank Terima you. kasih Terima semuanya atas kasih. Terima kasih, waktunya. Bu. Moderator, terima kasih hostnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih Pak Marcel. Sama-sama. Pak Marcel, terima kasih.